Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan kami, kelompok kami diantaranya yaitu M. Nailul Muna, Bayu Aji Nugroho, dan Wahyu Erman Hambali. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini. Presentasi ini merupakan hasil diskusi kami dari tulisan Prof. Khairuddin Nasution yang berjudul Metode Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer dalam Jurnal Unisia, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UII, Volume 30, pp 329 sampai 342. Adapun cakupan bahasan dalam presentasi ini, pertama membahas metode konvensional, kedua membahas metode kontemporer, ketiga kesimpulan. Metode-metode pembaharuan dalam hukum Islam, yakni ada metode konvensional, lalu ada metode kontemporer. Metode konvensional. Dalam salah satu tulisannya, Fazlur Rahman menulis 3 ciri khas dan sekaligus kelemahan fikih konvensional, yaitu atomistis atau parsial, ahistoris atau sejarah, lalu literalistis. Atomistis atau parsial, yakni umumnya fikih konvensional menggunakan metode atomistis atau parsial, yakni dalam menyelesaikan satu masalah tertentu, para ahli hukum Islam menuntaskan dengan cara memahami beberapa atau salah satu nas Al-Quran dan atau sunnah Nabi Muhammad SAW secara berdiri sendiri tanpa menghubungkannya dengan nas lain yang relevan. Kelemahan model kajian parsial ini adalah adanya kesan kontroversi, pertentangan, atau ketidakjelasan atau ketidakserasian antar nas. Ahistoris. Fikih konvensional kurang memberikan perhatian terhadap sejarah. Contoh dalam pembahasan poligami, dasar yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 3. Namun, tidak satupun dari fuqaha menulis sejarah dan kondisi sosial muslim ketika masa pewahyuan. Literalistis. Fikih konvensional terlalu menekan pada kajian atau teks harfiah literalistis. Akibatnya, kajian yang terlalu literalistis sering kehilangan konteks nas. Selain dari ketiga ciri yang telah disebutkan di atas, ada ciri lain dari fikih konvensional, yaitu terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat. Dalam beberapa kasus, meresapnya budaya-budaya atau tradisi tertentu dapat ditolerir sebagai salah satu usaha adaptasi ajaran Islam terhadap budaya setempat. Tetapi, dalam banyak kasus lain, masuk dan meresapnya budaya atau tradisi masyarakat tertentu terhadap ajaran Islam malah justru menghilangkan nilai ajaran Islam itu sendiri, yang karenanya tidak dapat ditolerir. Alasannya adalah karena budaya yang meresap malah menghilangkan substansi ajaran agama. Ciri lain dari fikih konvensional adalah masuknya unsur politik yang dipengaruhi oleh kepentingan penguasa, khususnya masalah-masalah politik yang berhubungan dengan konsep kenegaraan atau fikih syiasah. Akibatnya, konsep-konsep politik muslim lebih menekankan kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyatnya, atau kurang memperhatikan maslahah bersalah. Ciri khas lain dari fikih konvensional yang juga termasuk dari kelemahannya adalah
Kajiannya terlalu menekan pada ilmu-ilmu agama murni dan sama sekali tidak mempertimbangkan atau menggunakan konsep teori ilmu lain seperti ilmu sosiologi, antropologi, sejarah, dan sejenisnya. Metode selanjutnya adalah metode kontemporer. Pada prinsipnya, metode pembaharuan yang digunakan dalam kodifikasi hukum Islam kontemporer ada 5. Yang pertama, tahayyur, yang kedua, talfiq, yang ketiga, takhsis al-qodo, yang keempat, siyasah syariah, dan yang kelima, reinterpretasi nas. Yang pertama adalah tahayyur. Tahayyur adalah memilih pandangan salah satu ulama mazhab fikih termasuk ulama di luar mazhab. Tahayyur secara substansial bisa disebut dengan tarjih karena memilih pandangan yang didasarkan pada pandangan lebih kuat dan lebih sesuai. Contohnya adalah negara Mesir dalam kodifikasi Qadri Pasya menggunakan konsep Hanafiyah dalam rumusannya. Padahal negara Mesir adalah salah satu pengikut dari mazhab Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah talfiq. Talfiq adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama, 2 atau lebih, dalam menetapkan hukum suatu masalah. Contohnya adalah Undang-Undang Mesir tahun 1946, pasal 6 yang membahas tentang waris, bahwa tidak ada hak waris antara muslim dan non-muslim, tetapi antara non-muslim mungkin bisa mewarisi sesama mereka. Yang ketiga adalah takhsis al-qodo. Takhsis al-qodo adalah hak negara dalam membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan. Contohnya adalah Undang-Undang Peradilan Mesir, pasal 31, bahwa hak-hak yang berkaitan dengan akibat perkawinan dan perceraian hanya diproses kalau perkawinan dan perceraian dilengkapi dengan bukti. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang siyasah syariah. Siyasah syariah adalah kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya dalam kasus pemberlakuan wasiat wajibah bagi seorang cucu yang bapaknya meninggal lebih dahulu dari kakek, bahwa cucu tersebut mendapat bagian sesuai dengan bagian ayah andaikan masih hidup (anak dari pewaris). Selanjutnya yaitu representasi nas. Representasi nas adalah melakukan penafsiran atau pemahaman ulang terhadap nas. Contoh, larangan atau aturan mempersempit kemungkinan poligami oleh sejumlah negara seperti Tunisia, Mesir, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya yaitu dari kelompok kami mengambil sebuah contoh hasil metode pembaruan di Indonesia, yaitu Taufik melakukan studi terhadap perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia, bahwa dalam menetapkan pencatatan perkawinan, talak dan rujuk adalah termasuk dalam takhsis al-qodo, siyasah syariah dan kias terhadap Al-Baqarah ayat 282 dan At-Tolak ayat 2. Penghapusan hak ijbar dalam perkawinan didasarkan pada Ibnu Subrumah (tahayyur). Yang terakhir yaitu kesimpulan. Salah satu perbedaan yang menonjol antara metode konvensional dan metode pembaruan adalah bahwa rumusan kelompok pertama lebih abstrak, sementara rumusan kedua lebih konkret. Misalnya, baik konsep konvensional maupun konsep kontemporer
mengharuskan sikap adil dan mampu bagi suami untuk boleh poligami. Namun, dalam menjamin keadilan dimaksud para pemikir kontemporer lebih konkret memberikan kriteria. Misalnya, adil dalam memberikan materi didasarkan pada presentasi gaji. Demikian juga indikator mampu secara ekonomi didasarkan pada daftar gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas presentasi kami yang tidak sempurna. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sangat terbuka jika ada yang mempunyai kritik dan saran, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.